Apa lagi? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana anggota kelompoknya itu ada Rahmatunisa, Tahira Rizka, Irfan Syahputra, dan Muhammad Fauzi. Judul dari tugasku ini adalah Recycle Smart, yaitu aplikasi pemanduan daur ulang cerdas. Nah, apa itu Recycle Smart atau visionnya? Itu aplikasi panduan daur ulang cerdas yang membantu masyarakat memilah dan mengelola sampah dengan lebih mudah dan efektif. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti panduan pemilihan sampah, peta lokasi daur ulang terdekat, serta sistem reward yang mendorong pengguna untuk memilah sampah secara konsisten. Dengan Recycle Smart, pengguna dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mendukung pengurangan limbah secara praktis. Nah, apa sih latar belakangnya? Ya. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim memerlukan aksi nyata, termasuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Poin SDG 13.3 menekankan edukasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Daur ulang adalah langkah sederhana, namun seringkali kurang dipahami oleh masyarakat, baik dari segi cara memilah maupun tempat pembuangannya. Nah, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah mulai meningkat, tapi implementasinya masih rendah. Banyak sampah yang harus bisa didaur ulang, justru berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, kami menyediakan solusi dari aplikasi ini, yaitu ada fitur panduan daur ulang, peta lokasi daur ulang, log aktivitas di mana user dapat mencatat kegiatannya setiap mereka mendaur ulang, ada sistem reward atau hadiah yang diberikan ketika mereka melakukan aktivitas, ya, notifikasi pengingat untuk mengingatkan mereka tentang daur ulang, dan edukasi serta tips mengenai daur ulang sampah. Nah, pembahasan yang akan dibahas yaitu ada persona, daftar aktivitas, masalah user, dan storyboard. Nah, apa saja daftar user yang menggunakan aplikasi ini? Usernya itu ada pedagang sayur, mahasiswa, ibu kos, tangga, dan admin. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada persona, di mana persona adalah identitas singkat dari seorang user. Next. Di sini terdapat persona yang pertama yaitu dari dermawan, di mana goals-nya yaitu menjual sayuran segar dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan keuntungan melalui penjualan yang konsisten dan pelanggan tetap. Lalu ada masalahnya yaitu sayuran cepat layu sehingga harus cepat terjual agar tidak rugi. Lalu ada persaingan tinggi dengan pedagang lain dan supermarket besar. Selanjutnya, ada persona dari Helen, yaitu seorang mahasiswa, di mana goals-nya yaitu lingkungan kampus yang bersih dan rapi, akses mudah ke tempat sampah, lalu pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dan ada masalahnya yaitu tempat sampah penuh atau rusak, kurangnya pemisahan sampah, sampah yang tidak dikelola dengan baik. Next. Lalu ada yang ketiga yaitu Rani, yang seorang pengelola kos, di mana goals-nya yaitu menjaga lingkungan kos tetap bersih dan nyaman, menerapkan sistem pemilahan sampah yang efektif, mengedukasi penghuni tentang pentingnya daur ulang. Lalu masalahnya yaitu penghuni kos sering membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran penghuni tentang pemilahan sampah, tidak ada sistem penghargaan untuk mendorong daur ulang. Next. Selanjutnya ada Siti, yaitu seorang IRT, di mana goals-nya yaitu memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga dengan lebih efektif, menemukan tempat daur ulang terdekat dengan mudah, mengajarkan anak-anak kebiasaan memilah sampah sejak dini. Lalu ada masalahnya yaitu sulit menemukan informasi jelas tentang tempat pembuangan sampah daur ulang, dan anggota keluarga masih sering lupa memilah sampah dengan benar. Selanjutnya ada daftar aktivitas, di mana daftar aktivitas dari pedagang sayur yaitu menyusun dan menata sayuran, melayani pembeli, dan mengatur stok dan menjaga kualitas. Dan daftar aktivitas dari mahasiswa yaitu membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kegiatan edukasi kebersihan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Lalu daftar aktivitas dari ibu kos yaitu menyediakan tempat sampah terpisah, mengedukasi penghuni tentang pemilahan sampah, berkoordinasi dengan layanan daur ulang, dan daftar aktivitas dari ibu rumah tangga yaitu memilah sampah rumah tangga, mengelola sampah daur ulang, dan mengajarkan anak tentang daur ulang. Baiklah, Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. baik, selanjutnya saya akan menyampaikan itu tentang masalah user. Jadi yang pertama ada
pedagang sayur, yaitu masalahnya itu keterbatasan ruang pengelolaan sampah. Jadi pedagang sayur itu seringkali memiliki area kios atau lapak yang terbatas, sehingga sulit untuk menyediakan ruang khusus untuk menyimpan sampah organik dan anorganik secara terpisah. Selanjutnya, akses informasi fasilitas daur ulang yang kurang. Informasi mengenai lokasi dan jam operasional tempat daur ulang atau bank sampah seringkali tidak jelas atau sulit diakses. Selanjutnya, mahasiswa, masalahnya itu kesadaran yang masih rendah. Banyak mahasiswa belum memiliki kebiasaan memilah sampah karena kurangnya edukasi dan kesadaran akan dampak lingkungan. Kemudian, fasilitas pemilahan yang kurang mendukung. Meskipun ada niat untuk memilah sampah, seringkali tempat sampah terpisah tidak tersedia di area kampus, sehingga mahasiswa merasa kesulitan untuk menerapkan kebiasaan ini secara konsisten. Selanjutnya, ibu kos. Masalahnya itu tingkat partisipasi penghuni kos yang rendah. Meskipun ibu kos sudah menyediakan tempat sampah terpisah, banyak penghuni kos yang masih membuang sampah sembarangan karena kurang peduli. Selanjutnya ada minim fasilitas daur ulang di kos. Tidak semua kos memiliki akses mudah ke layanan daur ulang atau bank sampah, sehingga sampah yang telah dipilah berakhir bercampur kembali dengan sampah lainnya. Kemudian ada ibu rumah tangga, masalahnya itu kurang disiplin dalam memilah sampah. Meskipun memiliki niat baik untuk menerapkan daur ulang di rumah, seringkali anggota keluarga belum konsisten atau kurang memahami cara memilah sampah dengan benar. Kurangnya edukasi dan informasi. Informasi tentang cara memilah sampah yang benar dan lokasi fasilitas daur ulang yang tersedia seringkali sulit diakses atau kurang dipahami, sehingga membuat penerapan kebiasaan daur ulang menjadi tidak konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya admin sampah tidak dibuang pada tempatnya. Banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga pendaur ulang kesulitan mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Kesulitan menemukan sumber sampah. Lokasi tempat sampah atau titik pembuangan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik, membuat pendaur ulang kesulitan mengakses sumber bahan baku daur ulang. Kemudian minimnya pemisahan sampah. Masyarakat sering mencampur sampah organik dan anorganik sehingga pendaur ulang harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk memilah sampah sebelum mendaur ulangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai storyboard. Storyboard pertama yaitu user. Ceritanya yaitu sampah sudah penuh. Kemudian user bingung mau membuang sampah kemana, yaitu mau ke tempat penampungan sampah atau dibawa ke tempat pendaur ulang. Kemudian user menggunakan aplikasi Recycle Smart untuk mencari lokasi daur ulang sampah. Kemudian aplikasi memberikan lokasi terdekat. Selanjutnya, storyboard untuk admin. Ketika terdapat lokasi daur ulang yang baru, admin menambahkan lokasi baru tersebut ke aplikasi. Kemudian lokasi telah berhasil ditambahkan pada aplikasi. Selanjutnya, ini adalah link wireframe Figma ya. Untuk kesimpulannya yaitu Recycle Smart merupakan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dengan cara yang praktis dan menyenangkan. Aplikasi ini memberikan panduan cara memilah sampah sesuai jenisnya, informasi lokasi fasilitas daur ulang terdekat. Dengan adanya fitur log aktivitas dan sistem reward, pengguna didorong untuk secara konsisten berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Recycle Smart tidak hanya meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya daur ulang, tapi juga membantu menciptakan budaya hidup berkelanjutan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.